Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur, karena sampai dengan saat ini, detik ini, kita masih diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya, maghfirah dan ridhonya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang mendengarkan ini, semua adalah pengikutnya yang setia, yang senantiasa selalu menyampaikan salawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kembali lagi Al-Fakir ingin menyampaikan ringkasan-ringkasan hikmah. Namun sebelumnya Al-Fakir mohon izin, mohon ridho, mohon maaf kepada seluruh para tuan guru, sahabat semuanya yang mendengarkan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir dalam hal ini ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-40, yaitu tentang husnudzon billah. Jadi berbaik sangka kepada Allah. Baik, dijelaskan di sini, jika engkau tidak bisa berprasangka baik terhadap Allah dengan memandang sifat-sifatnya, maka berbaik sangkalah engkau kepada Allah dengan memandang perlakuan Allah kepada engkau. Maka adakah kebiasaan Allah kepada engkau melainkan kebaikan, dan adakah menyampaikan Allah pada engkau melainkan kenikmatan-kenikmatan ya. Jadi di ringkasan hikmah yang ke-40 ini menerangkan husnudzon billah, kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah ya. Sabda Rasul yang artinya bahwa baik sangka dengan Allah itu termasuk kebaikan dan ibadah kepada Allah ya. Kalau ibadah berarti mendapatkan upah ya, mendapatkan ganjaran pahala. Berbaik sangka saja kepada Allah. Di dalam hadis qudsi yang artinya bahwa aku menurut sangkaan hambaku, maka berprasangkalah yang baik-baik ya, bahwa aku menurut sangkaan hambaku. Jadi selalu berprasangka baik terhadap Allah, itu adalah ibadah. Apa artinya? Baik sangka kepada Allah yang merupakan satu ibadah atau kewajiban ialah iktikad engkau atau keyakinan yang bulat pada engkau bahwa Allah itu tidak menghendaki kepada kita kecuali kebaikan. Kita itu harus tahu bahwa tidak mungkin Allah tidak menghendaki kebaikan ya. Pasti apapun yang kita dapatkan, baik itu kenikmatan atau kebaikan-kebaikan, musibah atau keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, rezeki, kesehatan, kita disuruh oleh Allah beriktikad di dalam hati kita bahwa itu untuk kebaikan kita dari Allah. Harus yakin bahwa takdir Allah itu pasti yang terbaik untuk seluruh makhluknya, terutama untuk kita. Tidak mungkin, pasti terbaik. Allah itu maha hebat, maha adil, takaran-takaran yang sudah melalui ilmunya ya. Kalau kita tidak percaya itu berarti kita tidak percaya Allah yang maha gagah, maha hebat, maha adil. Harus yakin rukun iman yang pertama itu, bahwa iman kepada Allah harus yakin seyakin-yakinnya di dalam hati kita. Allah menghendaki untuk hambanya kecuali kebaikan, pasti yang terbaik. Ketika kita sedang fakir atau susah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, luaskan rezeki, lunasi hutang-hutang, sehatkan badanku. Doa aja setiap hari ya. Terus sudah berbulan-bulan belum berhasil, malah tambah parah. Bagaimana kita mengiktikadkan dalam hati bahwa Allah itu menghendaki pada kita kecuali kebaikan? Dalam hati, walaupun kita makin parah, doa kita sudah berlama-lama kita minta ini dan itu, tapi belum dikabulkan, bahkan
tambah parah. Tetapi di dalam hati kita harus beriktikad bahwa Allah itu pasti menghendaki kepada kita kecuali kebaikan, ya. Pasti kebaikan untuk kita itu. Allah sudah maha tahu, sudah merancang takdiran itu dengan ilmunya, dengan hebat, ya. Itu bermacam-macam cara untuk berbaik sangka pada Allah, ya. Contoh, mungkin Allah senang ketika kita sedang berdoa. Ini contohnya nih, kita udah berdoa belum dikabul-kabul. Mungkin kalau doa dikabul akan semakin jauh. Allah maha tahu. Mungkin Allah ganti dengan yang lain atau diganti dengan pahala yang lebih besar lagi, tapi untuk di akhirat. Jadi Allah pasti yang terbaik, ya. Jangan berburuk sangka pada Allah. Mungkin Allah ingin menghendaki aku ini dalam kebaikan, ya. Jadi masalah baik sangka pada Allah ini dibagi menjadi dua. Baik sangka orang yang sudah wasil, yang arif billah, yang sudah sampai kepada Allah. Yang kedua, baik sangka orang yang sedang berjalan menuju Allah, salikin atau muridin-muridin ini, ya. Baik sangka orang yang sudah wasil atau arif adalah terbit daripada memandang sifat-sifat Allah yang maha kuasa, ya. Jadi dia melihatnya, memandangnya itu Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pelindung, ya. Lalu dia berbaik sangka. Baik sangka mereka itu tidak berubah dan tidak lemah, ya. Tetapi baik sangkanya orang-orang salik atau muridin, baik sangkanya itu dengan Allah itu terbit dari mengingat yang diberi, ya, yang telah lalu. Jadi af'al Allah nih, perbuatan-perbuatan Allah, ya. Apa itu? Kenikmatannya, rahmatnya, ya, yang baik-baik. Beda. Allah memberi kita iman atau menjadi umat Rasul, atau kita diberi sehat padahal dulu kita tidak minta pada Allah, ya. Jadi kita sudah diberikan tuh kenikmatan, rahmat, iman, menjadi umat Rasul. Itu udah kebaikan dari Allah, ya. Padahal kita tidak minta dulu pengen ini dan itu. Ini bisa jadi alat untuk berprasangka baik kepada Allah. Jadi kita dijaga, kita dikasih rizki, kita dipelihara, nyaman dan lain-lain sejak kita diciptakan sampai dengan saat ini. Jadi kita husnudzon kepada Allah. Kita lihat tuh yang baik-baik, kita di kenyamanan segala macam, ya. Itulah alat untuk berprasangka. Oh, terima kasih wahai Allah. Makanya kita pengen tahu tuh siapa sih yang memberi semuanya. Ini Allah. Allahnya yang seperti apa, yang kayak gimana, kita harus mencari tahu. Kita harus husnudzon pada Allah. Itu membuahkan kesabaran, ibadah, pahala, dan rasa syukur, membuahkan kecintaan dan keridhaan kita kepada Allah. Jadi husnudzon saja kepada Allah, ya. Aku menurut sangkaan hambaku kepadaku, kata hadis qudsi itu, ya. Setiap malam bangun tahajud, ya. Tapi satu kali bangun jam 6 pagi, ya. Tahajud tapi tidak sholat subuh, kesiangan, ya. Lalu berbaik sangkalah pada Allah bahwa kita ini tidak ujub dan kita ini emang lemah, ya. Baik sangkanya kita ini pahalanya lebih besar daripada sholat tahajud itu dan sholat subuh berjamaah pada malam itu, ya. Ini husnudzon. Ternyata berbaik sangka kita kepada Allah ini, ya, kita lemah, baik sangkanya ini pahalanya lebih besar daripada sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah itu, ya. Ketika kita tadi tuh kita bangunnya jam 6, ya, tinggalan. Tidaklah hamba-hambaku itu luput dari husnudzon, terlebih pada kondisi sedang dapat kesusahan atau ditimpa musibah. Kita harus husnudzon, karena kalau kita berpisah pada husnudzon ini, kita akan benci atau selalu berprasangka buruk kepada Allah, ya. Kita benci kepada Allah, prasangka, mengeluh, komplain pada takdir Allah, ya. Kalau husnudzon pada Allah dalam perkara akhirat itu menuntut hamba, maka kuatlah dia dalam amalan-amalan soleh. Jadi Allah akan menerima kekurangan ibadah kita itu, ya. Jadi luar biasa.
Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Allah akan mewujudkan husnudzon kita apabila kita berprasangka baik akan akhirat. Misal mungkin dengan kesusahan ini Allah sayang padaku, dan mungkin Allah nantinya akan menggantikan yang lebih baik tuh husnudzon billah. Inilah salah satu yang dapat mempercepat dikabulkannya doa kita. Ini salah satunya tuh kita husnudzon kepada Allah ya. Kita itu berprasangka baik. Tadi sudah dikatakan di atas itu bahwa kita kesiangan sholat subuhnya, tahajudnya jam 6 pagi, ternyata saya lemah, ternyata Allah maha kuat. Kita itu supaya jangan ujub, berprasangka baik kepada Allah itu, prasangkanya itu lebih tinggi ibadahnya daripada sholat tahajud atau sholat subuh berjamaah pada waktu itu luar biasa. Kita dikasih tahu ya, selalu husnudzon apapun yang terjadi atas takdir kita. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya pasti takdir Allah terhadap kita itu, terhadap seluruh makhluk-makhluk Allah itu yang terbaik ya. Mudah-mudahan kita sadar sesadarnya bahwa Allah yang maha segala-galanya, Allah yang membuat takdir itu dengan luar biasa. Kita yakin seyakin-yakinnya ya, pasti terbaik untuk kita semua. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillah, ringkasan hikmah yang ke-40 telah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir mohon izin, mohon ridho, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.